grade 3. How are you? Today we will learn mathematics term 1 until 2 about arithmetic operation. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1 sampai 2 tentang arithmetic operation. Arithmetic operation di pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang fraction. Subtopik dari tema 1 sampai 2 di tema fraction ini kita akan belajar tentang 4 hal ini. Number 1, recognizing the meaning of fraction, mengenal arti pecahan. Number 2, the name and symbol of fraction, nama dan lambang pecahan. Number 3, presenting fraction using a picture, menyajikan pecahan dengan gambar. Number 4, comparing to fraction, membandingkan dua pecahan. Dan kita juga akan sedikit belajar tentang problem solving about fraction, ya, mengenal soal cerita di dalam suatu pecahan. Next, kita langsung saja teman-teman, kita akan belajar tentang mengenal arti pecahan. Nah, di sini ada sebuah gelas, ya, sebuah gelas. Nah, gelas ini apabila dijatuhkan, apa yang terjadi? Gelas ini akan pecah. Gambar yang sebelah kiri, Misari beri nama gelas utuh, gelas yang masih utuh. Sedangkan gambar di sebelah kanan, Misari akan beri nama pecahan gelas. Jadi ini diperhatikan ya teman-teman, konsep ini supaya teman-teman lebih mengenal apa sih yang dimaksud dengan pecahan itu. Nah, pecahan gelas ini adalah bagian dari gelas yang utuh. Ya, pecahan gelas ini adalah bagian dari gelas yang utuh. Nah, ini adalah gelas ya teman-teman. Gelas ini bisa dimaksudkan bilangan. Ya, di dalam pecahan gelas ini bisa dimaksudkan bilangan. Bilangan itu dimulai dari angka 1. Kenapa Misari dimulai dari angka 1? Karena tadi teman-teman bisa melihat ya bahwa gelasnya itu 1, gelasnya utuh. Hanya ada 1. Gelas utuh tadi bisa dimaksud dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu tidak hanya 1, tapi bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita masih mengenal arti pecahan ya. Nah, di sini ada sebuah kue, roti, pizza, 1 ya. Roti pizzanya 1, ini bisa dimaksud dengan bilangan bulat 1 ya, atau bilangan yang utuh. Nah, apabila pizza ini Misari bagi menjadi 2, karena Misari baik hati, maka Misari berikan pizza ini kepada orang lain, jadi Misari belah menjadi 2. Nah, jadi yang 1 pizza tadi Misari bagi menjadi 2. Ya, 1 pizza tadi Misari bagi menjadi 2. Hal ini kalau ditulis jadi pecahan menjadi 1/2 atau setengahnya dari 1 tadi. Ya, ini yang dimaksud dengan pecahan. So, what are fraction? Jadi, apa itu pecahan? Pecahan itu adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Kalau teman-teman perhatikan tadi bahwa pecahan gelas yang pecah tadi adalah bagian dari gelas yang utuh tadi. Jadi, pecahan itu adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang yang kedua, Misari akan menyajikan pecahan dengan gambar. Kita masuk di dalam exercise. Di sini ada 3 picture, ada 3 picture, ada 3 gambar. Picture yang pertama, pecahannya berapa? Ya, adalah 4/8. 4/8. Picture 2
karena di sini yang berwarna ada 3 ya. Per color ada 1, 2, 3. And then keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, fraction, the name fraction 3, 6, 3/6. Picture 3, di sini yang berwarna ada 2 ya. 1, 2. Keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pecahannya adalah 2, 6, 2/6. Nah, sekarang kita akan yang ketiga, the name and symbol of fraction. Nama dan lambang pecahan. Kita akan memberi nama setiap lambang pecahan itu. Nah, kembali kita kepada pizza. Di sini tadi Miss Ari sudah belah pizzanya ya, menjadi 2, ya, setengah, 1/2. Nah, yang atas, ya, yang atas ini namanya kita beri nama adalah numerator atau pembilang. Yang di bawah angka 2 itu Miss Ari beri nama denominator atau penyebut. Ingat-ingat ya, friends. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah, kita masuk di dalam exercise. Read the following fraction. Baca pecahan berikut ini. Number 1, bacanya 2/9. Or in English, 2/9. Number 2, 5/7. In English, 5/7. Number 3, 1/10. Number 4, 2/11. Number 5, 8/12. Nah, ini adalah cara membaca pecahan. Nah, teman-teman juga harus belajar kalau pecahannya berupa kata-kata, teman-teman juga harus bisa bagaimana diwujudkan menjadi simbol pecahan, ya. Betul teman-teman, math is fun. Math itu sangat menyenangkan dan mudah. Semangat ya. Lanjut. Yang keempat, number 4, comparing two fraction. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membandingkan dua pecahan. Comparing fraction on the cross multiplication. Membandingkan pecahan menggunakan perkalian silang. Nah, di sini ada dua pecahan 1/2 dengan 1/4. Cara penyelesaiannya adalah kita kalikan silang. Ya, dapat ditulis 1 multiplied 4 is equal 4. Kita tulis di bawahnya 1/2. Jangan lupa ya, setelah dikalikan kita tulis di bawahnya. Kemudian 1 dikali 2, 1 multiplied 2 is equal to, kita tulis di bawahnya 1/4. So, 4 greater than 2. So, 1, 2 greater than 1, 4. Oke, kita langsung kepada exercise ya, friends. The picture words represent the biggest fraction. Di dalam gambar ini, yang mana yang menunjukkan yang paling besar pecahannya? Number 1, picture 1, fraction-nya adalah 4/8. Picture 2, 2/6. Nah, sekarang di dalam dua pecahan itu mana yang lebih besar? Kita pakai simbol apa ya? Greater than or smaller than? Kita kalikan ya. 6 dikali 4 hasilnya 24. Kita taruh di bawahnya 4/8. Kemudian 8 dikali 2, 16. Kita taruh di bawahnya 2/6. Jadi 24 greater than berapa? 16. Jadi 4/8 lebih besar dari 2/6. Number 2, ini pecahannya berapa? 4/7. Picture 2, 4/9. Sekarang kita comparingkan ya. 9 dikali 4 hasilnya 36. Kita taruh di bawahnya 4/7. Setelah itu 7 dikali 4, 28. Kita tulis di bawahnya 4/9. So, 36
greater than 28. Yes, 4/7 lebih besar dari 4/9. Sekarang number 3, langsung ya, di dalam pecahan ini mana ya yang lebih besar? Kita pakai simbol apa? Greater than or smaller than? 1 dikali 4, 4 kita taruh di bawahnya. 6 dikali 3, 18 kita taruh di bawahnya 3/4. Jadi kita pakai simbol apa? Smaller than. Number 4, 2 multiplied 6, 12. Ditaruh di bawahnya 2/4 ya. Kemudian 4 multiplied 5, 20. Kita taruh di bawahnya 5/6. So, simbolnya adalah greater than. Number 5, apa kira-kira teman-teman? Yes, greater than. Oh, sorry, number 4 tadi smaller than ya. 2/4 lebih kecil daripada 5/6. Terus nomor 5, 1/4 lebih besar dari 1/6. Nah, sekarang kita akan belajar tentang problem solving about fraction, penyelesaian masalah tentang pecahan. Nah, ini teman-teman, di sini ada satu soal berkaitan dengan soal cerita. Nah, there are many kinds of book that are available in the library. Ya, jadi ada banyak buku di perpustakaan. 2/5 of all the books are textbook, and 1/3 of the other book are encyclopedia. Jadi 2/5 itu semua bukunya adalah buku pelajaran, dan 1/3-nya itu adalah buku ensiklopedia. And then 1/6-nya itu adalah buku majalah. Pertanyaannya adalah, buku apakah yang paling banyak tersedia di perpustakaan itu? Caranya adalah kita akan buat step teman-teman, langkah. Langkah pertama adalah buku pelajaran dibandingkan dengan buku ensiklopedia. Ya, jadi buku pelajaran dikomparingkan, pecahannya itu 2/5 kita comparingkan dengan ensiklopedia yaitu 1/3. Kira-kira lebih banyak mana ya? 2/5 atau 1/3? Kalau kita kalikan silang, lebih banyak 2/5 buku pelajarannya. Nah, ini adalah step yang pertama. Step yang kedua, karena buku pelajarannya itu lebih banyak, maka buku pelajaran kita bandingkan dengan pecahan yang terakhir, yaitu 1/6 buku majalah. Kalau kita comparingkan, lebih besar mana? Yes, buku pelajaran. Jadi, buku yang paling banyak tersedia di perpustakaan adalah buku pelajaran. Good job, friend. Nah, sekarang teman-teman kegiatannya adalah kerjakan latihan soal di dalam modul berikutnya. Do the exercise in the following module. A. Exercise 14, page 14. B. Exercise 15, page 15. And then yang terakhir, exercise 21, page 20 until 21. Kenapa ini dikerjakan? Untuk persiapan menghadapi penugasan teman-teman. Dikerjakan ya. Nah, ini adalah Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. So, ketika teman-teman mengerjakan matematik, jangan tergesa-gesa ya. Yang teliti, yang hati-hati, supaya benar semuanya. Selamat belajar teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.